Selamat pagi anak kami. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai struktur teks persuasi. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian teks persuasi, kita lanjutkan ke strukturnya. Kita lihat dulu kompetensi dasar, yaitu 3.14 itu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual seperti lingkungan hidup, kondisi sosial, ataupun keragaman budaya dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. 4.14 menyajikan teks persuasi berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Nah, itulah dia kompetensi dasar. Kemudian kita lihat dulu ke struktur teks persuasi. Yang pertama nanti ada pembukaan. Pembukaan memuat pandangan awal penulis yang menempatkan topik pada suatu rangkaian kalimat yang relevan. Pembukaan mengawali pembahasan topik permasalahan yang diangkat, biasanya memuat anggapan umum masyarakat. Yang kedua, tesis. Tesis berisi gagasan umum penulis dari topik yang diangkat. Gagasan umum tersebut dapat didukung dengan teori atau pengetahuan penulis sendiri. Yang ketiga nanti ada argumen. Argumen memuat alasan berupa bukti yang dapat mendukung tesis. Argumen berisi pendapat penulis yang menjelaskan secara lebih mendalam tentang tesis yang diyakini kebenarannya melalui pengungkapan fakta-fakta. Yang keempat, rekomendasi. Rekomendasi merupakan bagian penutup dari teks persuasi. Bagian penutup ini nanti berisi ajakan, saran atau pertimbangan positif agar pembaca mengikuti atau melakukan hal yang telah disampaikan pada tesis dan diperkuat dengan argumen berisi fakta-fakta oleh penulis. Oke, kita lihat dulu contoh teks persuasi. Berjudul buanglah sampah pada tempatnya. Nanti bagian pembukaan. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun, sampah ya sampah. Itulah dia bagian pembukaan. Kemudian tesis. Sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri, apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Namun, bukan berarti kita dapat membuang sampah organik ke panang saja. Sampah terurai tetap tidak akan menghilang secara instan. Membuang sampah di mana saja tetap berisiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Belum lagi dampak langsung yang membuat kita tidak nyaman, baunya akan sampai ke hidung kita juga yang membuangnya. Sebelum mengeluh, keluhkanlah sendiri yang tidak membuang sampah ke tempatnya. Oke, bagian argumen. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sesederhana itu, maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita. Kedinginan, kelelahan karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan. Rekomendasi. Menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri, karena saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Oke, itulah dia struktur teks persuasi. Berarti yang pertama tadi ada pembukaan, tesis, argumen, dan rekomendasi. Oke, sampai sini pertemuan kita. Ibu ucapkan terima kasih.